Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Irma Fitriati, peserta PJJ dari MAN 21 Jakarta, akan menyampaikan konsep penelitian tindakan kelas. Dimulai dari sejarah singkat penelitian tindakan kelas, beberapa ahli sepakat bahwa yang dianggap pertama kali memperkenalkan istilah dan konsep action research adalah Kurt Lewin, seorang ahli psikologi sosial Amerika Serikat. Pendekatan ilmiah terdahulu memang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan inquiry sosial karena faktanya lebih mencondongkan kepada teori saja tetapi belum terhadap praktek. Makanya muncul suatu kebutuhan yang memang lebih memfokuskan kepada permasalahan praktek, bukan hanya sebatas masalah teori saja. Kemudian di Amerika Serikat muncul keinginan untuk mewujudkan kolaborasi antara teori dan juga nantinya kepada prakteknya. Nah, Gideonson mengusulkan restorasi atau penelitian yang merupakan investigasi terkendali pada berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara reflektif. Nah, nantinya menurut Lewin sendiri, adanya kekuatan terletak pada masalah-masalah sosial spesifik, jadi perlu ada pendekatan sosial ataupun lebih terhadap praktek, perhatian terhadap praktek. Nah, nantinya ada muncul yang namanya prinsip siklus mencoba, memperbaiki, dan juga meyakinkan, yang mana ini nantinya menjadi landasan yang penting dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Latar belakang bahwasanya memang PTK ini sangat bermanfaat sekali bagi guru untuk meningkatkan mutu dan juga hasil pembelajaran di dalam kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelasnya. Nah, menurut Rohiyati Wiratmaja, penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktik belajar mereka dan belajar dari pengalaman mereka serta mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran serta dapat melihat pengaruh nyata dari upaya yang dilakukan itu. Apa itu PTK? PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran. Fokus PTK tentunya berfokus kepada rencana. Kemudian nanti rencana itu dicobakan lalu dievaluasikan agar proses belajar mengajar itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuan dari proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan juga situasi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan dilakukan dengan prosedur yang pertama tentu menganalisis masalah yang terjadi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta pendukung, kemudian 3 merumuskan masalah, 4 merencanakan tindakan, 5 melakukan tindakan atau eksekusi, 6 mengevaluasi hasil tindakan, lalu yang ke-7 adalah mengulangi seluruh kegiatan dalam beberapa siklus. Hal penting dalam PTK adalah proses. Sedangkan hasil tentunya hasil itu adalah konsekuensi logis dari tindakan yang kita laksanakan selama proses. Nah, dalam pengulangan langkah itu dilakukan dari awal sampai akhir yang disebut siklus. Nah, dalam PTK sendiri dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Rata-rata peneliti melaksanakan PTK ini sebanyak 2 siklus yang setiap siklusnya minimum terdiri dari 3 kali kegiatan belajar yang nantinya setiap siklus ini harus ada yang namanya refleksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan kepada tahapan siklus berikutnya. Tahapan dalam PTK tentu ada 4. Yang pertama planning, kemudian acting atau tindakan, kemudian observing, pengamatan, dan juga refleksi atau refleksi. Kemudian penjelasan tahapan dalam PTK, ada pra-PTK, kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan PTK, refleksi,
untuk menjaring ide utama penelitian. Selanjutnya ada planning, perencanaan, berkaitan dengan setting penelitian, kemudian menentukan jumlah siklus atau pertemuan, kemudian menentukan materi ajar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah action, tindakan, dan juga observing, pelaksanaan penelitiannya di dalam kelas itu, rencana-rencana yang dilaksanakan itu seperti apa. Nah, ini tertuang dalam action dan juga observing yang dilakukan oleh pengamatan. Lalu ada reflection atau refleksi, yang mana nanti refleksi ini sangat berguna untuk menjadi landasan perbaikan dalam pelaksanaan siklus berikutnya. Oke, di sini ada refleksi meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan data, dan nantinya setelah diolah menjadi perbandingan antara sebelum melakukan perencanaan atau menuangkan ide-ide gagasan yang baru sampai nanti hasilnya bisa diketahui apakah sudah maksimal atau belum. Prinsip dan karakteristik PTK ini di sini sudah dijelaskan. Kemudian ada 3 ya. Kemudian kalau kita bisa lihat karakteristik PTK sendiri adalah pengamatan yang pertama, kemudian yang kedua objek penelitian, yang ketiga kesadaran guru untuk memperbaiki, kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini sangat penting sekali sehingga nantinya kita bisa tahu kekuatan, kelemahan, kemudian tantangan, dan juga adanya peluang. Oke, baik, kita kembali ke lewat ini tadi. Syarat melakukan PTK, yang pertama permasalahan yang akan diangkat kita tahu, kemudian tindakan perbaikan juga harus kita jabarkan secara rinci, kemudian peneliti dan partisipan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk meningkatkan mutu perbaikan. Metode pengumpulan data tentu bisa observasi, wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya. Validitas dan reliabilitas PTK adalah karena memang PTK ini adalah sebuah penelitian, maka biasanya para peneliti menggunakan metode triangulasi, baik triangulasi penelitian ataupun baik nantinya berkaitan dengan waktu, ruang, dan juga teoritis. Baik, PTK juga harus memperhatikan bahwa PTK ini tidak boleh mengganggu proses pembelajaran, kemudian tidak boleh banyak menghabiskan waktu. Pelaksanaan juga harus konsisten sesuai dengan rancangan yang sudah disusun, masalah yang dikaji benar-benar dihadapi oleh guru, bukan rekayasa, kemudian pelaksanaan PTK selalu mengikuti etika, ada izin pada pimpinan, kemudian yang terakhir, hendaknya dimulai dengan permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam. Manfaat PTK sendiri, yang pertama mendorong perubahan, kemudian menggalang demokratisasi dalam pembelajaran, jadi melibatkan semua komponen, kemudian membangkitkan power, keberhasilan yang nantinya akan didapatkan itu merupakan keberhasilan bersama semua komponen yang bersangkutan, dan sebagainya. Referensi selain saya dapatkan dari bahan ajar dari Ibu Marina, saya juga dapatkan dari bahan ajar lain, dokumen PJJ tahun lalu. Terima kasih, itulah paparan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.